Halo semuanya, Pak dosen dan teman-teman mahasiswa. Ini adalah video presentasi dari kelompok 6 mengenai proposal Digital Marketing Communication Korea Byte yang kami ajukan. Anggota kelompok kami ada Kak Dewi, Kak Dinda, Kak Sheva, Kak Abigail, dan saya sendiri, Tani Minanga. Berikut video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Yusdarma dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang proposal Digital Marketing Communication yang bertemakan Korean Food. Ada 3 Korean food yang kelompok kami pilih. Yang pertama yaitu ada corndog, yang kedua ada tteokbokki, dan yang ketiga ada kimbap. Corndog sendiri memiliki tekstur yang lembut di dalam dan crispy di luar, dan biasanya di dalam corndog itu terdapat keju mozzarella yang lumer di mulut. Yang kedua ada tteokbokki. Tteokbokki itu tepung beras yang dimasak dengan saus gochujang dan saus asam manis. Dia memiliki tekstur yang kenyal. Dan yang terakhir ada kimbap. Kimbap hampir sama seperti sushi, tapi kimbap tidak memakai daging mentah, melainkan kimbap memakai nasi lalu diisi oleh sayuran, lalu dilapisi dengan nori dan dipotong-potong. Tekstur yang kalian dapatkan jika kalian memakan kimbap itu ada renyah dari sayurannya dan halus dari nasinya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dinda Cahaya Kamila. Saya anggota kelompok 6 Digital Marketing Communication. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan proposal yang kami ajukan, yaitu Korean Food. Tren Korean Wave di Indonesia mendorong meningkatnya minat terhadap makanan Korea, seperti tteokbokki, kimbap, corndog. Banyak anak muda yang ingin mencoba Korean food dengan harga yang terjangkau dan tampilan yang kekinian. Dengan cita rasa khas Korea, dengan sentuhan lokal yang dikemas secara modern. Namanya Korea Beat. Korea Beat merupakan nama yang mencerminkan pengalaman yang menggigit, cita rasa Korea yang dalam setiap sajiannya selalu ada. Lalu, siapa target utama kami? Video presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefa Hanini dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagian segmentasi. Segmentasinya secara demografis yaitu usia sekitar 13 sampai 35 tahun, pelajar, mahasiswa, pecinta Korea, dan pekerja muda. Secara geografis ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Secara psikologis, penggemar K-pop, pecinta makanan estetik yang aktif di media sosial dan ingin mencoba makanan baru. Saya akan menjelaskan juga mengenai targetnya. Targetingnya remaja dan dewasa yang menyukai makanan Korea versi yang cepat saji, praktis, dan harganya terjangkau. Komunitas pencinta Korea, pengguna aplikasi food delivery, dan sosial kuliner. Positioningnya, Korean Beat adalah makanan Korea cepat saji berkualitas premium dengan harga bersahabat. Kini hadir sebagai alternatif bagi pecinta Korean food yang ingin mencoba makanan Korean tapi tanpa perlu datang ke restoran dengan harga yang mahal. Harganya juga sangat terjangkau, mulai dari 18 sampai 30.000 per porsi tergantung menu. Salah satu menunya ada tteokbokki, corndog, keju, kimbap, odin soup, Korean fried chicken lainnya. Terima kasih. Halo, saya Tani Minanga dari kelompok 6 UAS Digital Marketing Communication. Barusan kita sudah mendengar presentasi mengenai latar belakang dan segmentasi yang dipresentasikan oleh Kak Dinda dan juga Kak Sheva. Dan sekarang saya akan melakukan presentasi mengenai diferensiasi produk dan strategi promosi yang kami lakukan. Sekarang kita bahas mengenai diferensiasi produk. Jadi, apa sih yang membedakan produk kami dengan produk lain yang sejenis? Korea Byte bukan sekedar makanan biasa. Kami menghadirkan pengalaman unik melalui 4 hal. Yang pertama, kemasan yang estetik. Didesain warna-warni ala K-drama yang Instagramable. Bahkan bisa dibuka seperti nampan. Jadi cocok untuk difoto. Yang kedua, varian kekinian. Seperti teteok balado, cheesy kimbap, dan ramyeon rendang.
favorit Korea yang sudah dimodifikasi untuk lidah lokal, jadi cocok untuk anak muda di Indonesia. Yang ketiga, brand story. Cerita brand yang dekat dengan generasi muda, karena Korea Byte lahir dari kecintaan kami pada budaya Korea dan keinginan untuk menghadirkan street food yang autentik dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, komunikasi yang unik. Korea Byte tidak hanya menjual makanan, tapi pengalaman menjadi bagian dari fandom Korea. Strategi komunikasi kami dibangun dengan memanfaatkan hype budaya K-pop, K-drama, melalui 3 pilar utama. Yang pertama, bahasa komunitas seperti oppa, mukbang, dan drakor. Kemudian yang kedua, konten interaktif yang berbasis tren media sosial. Dan yang ketiga, relatabilitas cerita dibuat oleh fans untuk sesama fans. Sekarang kita bahas mengenai strategi promosi yang kami lakukan. Strategi promosi kami fokus pada pembangunan komunitas penggemar Korea lewat konten interaktif di media sosial seperti mukbang bareng oppa, jajan ala drakor, dan kami juga bikin kuis K-drama. Kami ingin menciptakan engagement tinggi dan rasa memiliki dari pelanggan. Kami juga menggunakan pendekatan AIDA dan juga omni-channel dalam taktik digital kami yang akan dibahas oleh Kak Dewi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Ayu. Saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran digital pada proposal kelompok kami. Pada strategi komunikasi pemasaran digital, kami menggunakan taktik digital marketing dengan fokus utamanya yaitu menggunakan platform media sosial yang sering digunakan oleh kalangan anak muda seperti Instagram Reels, juga TikTok, lalu YouTube Short. Pada platform TikTok dan Instagram, kami membuat strategi konten challenge atau tantangan yang sedang tren. Contohnya seperti challenge makan tteokbokki pedas, video ASMR makan corndog, sampai membuat kuis tebak makanan Korea di cuplikan K-drama. Selain itu, pada platform YouTube Short, kami mengajak kolaborasi dengan food vlogger untuk membuat review makanan ala K-drama yang lucu dan tentunya menghibur. Kami juga memanfaatkan platform e-commerce makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk promosi serta penjualan dengan strategi seperti promo bundling dan diskon potongan harga lainnya. Selain itu, kami juga menggunakan taktik user generate content atau UGC dengan mengajak konsumen membuat konten video first bite untuk mendapatkan voucher makan gratis. Strategi yang kami rancang tidak hanya fokus menjual pada produk saja, akan tetapi kami juga memberikan experience digital yang fun dan relate untuk target pasar kami. Pendekatan strategis yang kami gunakan yaitu AIDA yang mencakup attention, interest, desire, dan action dengan memberikan perhatian pada konten yang dikemas unik dan lucu, serta kami juga melakukan kolaborasi dengan beberapa influencer, dan tahap terakhirnya ada pada action yang dimana mendorong konsumen untuk melakukan pembelian melalui link yang sudah tertaut pada beberapa platform seperti ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood. Dalam hal ini, pemilihan media sangat berpengaruh dalam pemasaran digital. Maka dari itu, kami memilih media sosial yang cukup tinggi penggunaan media sosialnya di kalangan anak muda. Pemilihan media yang kami gunakan yaitu TikTok dan Instagram sebagai platform untuk membangun komunitas dan brand awareness. Selain itu juga kami menggunakan YouTube untuk membuat storytelling dan konten video. Media promosi dan transaksi yang kami gunakan melalui platform food delivery seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Adapun offline creative campaign yang kami buat terdiri dari brosur berbentuk mini kimbab, lalu gantungan kemasan corndog di pohon kampus, serta kami juga menggunakan poster dengan wajah idol K-pop Korea atau aktor K-drama menggunakan gambar versi visual. Dan keunggulan strategi yang kami rancang cukup efektif dan relevan dengan menggabungkan tren makanan dengan tren budaya populer, yaitu seperti K-pop dan K-drama sebagai media promosi Korea Byte di kalangan anak muda.
Niche market yang kami rancang cukup spesifik dengan fokus pada komunitas pencinta makanan Korea yang selama ini cukup sulit untuk menjangkau makanan Korea otentik dengan harga yang terjangkau. Survivability di pasar kompetitif dengan cerita yang relatable, tampilan visual yang kuat, harga yang terjangkau, serta pemasaran digital yang aktif. Hal ini membuat Korea Byte mampu bersaing dengan franchise besar, bahkan produk luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.